Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sedang melewati jembatan Serandaan 2 ya teman-teman ya. Jembatan ini adalah jembatan yang dibangun sekitar tahun 2005 ya. Dan jembatan ini adalah jembatan pengganti jembatan Serandaan 1 yang telah ambruk ya, dan kini sudah dimusnahkan teman-teman. Dan kenapa TV Lebaran kok melewati jembatan Serandaan 2 ini ya? Karena dalam ekspedisi kita kali ini kita akan menuju ke pembangunan jembatan Pandan Simo, tapi dari sisi barat atau dari sisi Kabupaten Kulon Progo teman-teman ya. Karena biasanya kalau kita meliput ya tentang perkembangan pembangunan jembatan Pandan Simo, kita itu berada di sisi timur atau berada di sisi Kabupaten Bantul teman-teman ya. Nah ini teman-teman, setelah kita melewati jembatan Serandaan yang kedua ini, itu berarti secara otomatis kita sudah berada di Kabupaten Kulon Progo teman-teman. Dan inilah suasana terkini dan terupdate dari Kabupaten Kulon Progo teman-teman ya. Dan di sini memang TV Lebaran masih banyak melihat ya hamparan luas dari persawahan-persawahan ya, meskipun juga sudah tergerogoti ya oleh pembangunan ya, pembangunan modern atau pemukiman. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah ini pertigaan ya, dan kalau kita ambil ke kiri kita akan sampai jalan utama ya untuk menuju ke jembatan Pandan Simo teman-teman ya, tapi dari sisi barat ya. Kali ini kita akan meliput jembatan Pandan Simo ini dari sisi barat ya. Kira-kira di sana ada apa, atau mungkin di sana nanti kita dapat membuka sebuah misteri dari jembatan Pandan Simo ini ya. Karena bagaimanapun juga jembatan ini termasuk jembatan yang terpanjang di kota Yogyakarta ya. Dan sayangnya dalam pembangunan jembatan ini kok mundur ya dari targetnya ya. Karena targetnya itu kan tahun 2024 ini sudah selesai ya. Kemarin itu ya, maksudnya tahun 2024 kemarin itu sudah selesai ya. Tapi hingga setengah dari tahun 2025 justru juga belum dibuka atau belum selesai ya. Dan kali ini ya mungkin sudah akhir-akhir ya, sudah mau selesai gitu ya. Nah ini teman-teman, di sela-sela perjalanan kita menemukan ada gundukan tanah yang tinggi ya di persawahan, dan di sini pun saya juga menemukan sebuah gubuk ya yang ambruk ya. Kemungkinan besar ambruknya gubuk ini ya karena angin yang besar ya. Dan kalau dilihat ya dari struktur bangunan yang ambruk tadi, itu adalah bangunan untuk berjualan ya, mungkin ya di hari-hari rame ya, mungkin hari Minggu atau mungkin ada momen-momen tertentu yang ramai di sekitar sini ya. Dan ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke titik dari tujuan kita, yaitu jembatan Pandan Simo. Jembatan Pandan Simo ini adalah jembatan yang berada di atas aliran Sungai Progo ya teman-teman ya. Dan posisi dari jembatan Pandan Simo ini itu sangat berdekatan dengan Laut Selatan ya teman-teman ya. Jadi seandainya ada tsunami besar ya, tentu saja jembatan ini akan menjadi tameng pertama ya, atau mungkin yang terkena gempuran pertama dari ombak Laut Selatan.
Kita tahu ya, belum lama ini kan juga terjadi tsunami ya di Rusia ya, karena adanya gempa yang berkekuatan sekitar 8,7 skala Richter ya teman-teman ya, dan cukup besar sekali ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di jembatan Pandan Simonya, tapi ini masih di ujungnya ya, jadi belum sampai di atas sungainya teman-teman ya. Dan ternyata di sini kita menemukan rombongan ya, ini kayaknya rombongan dari pemerintah ya, yang mungkin sedang sedang mengekspedisi juga ya, mengekspedisi jembatan ini apakah sudah layak untuk dibuka atau dipergunakan untuk umum teman-teman ya. Dan saya yakin nanti di saat jembatan ini sudah dibuka untuk umum, untuk khalayak ramai gitu ya, saya yakin akan ramai sekali dan akan berjubel ya, apalagi di hari Sabtu dan Minggu ya. Wah ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi keramaiannya. Kita tunggu saja nanti setelah dibuka jembatan ini untuk umum ya teman-teman ya. Saya yakin di tahun ini jembatan ini akan dibuka untuk umum teman-teman ya. Dan inilah teman-teman ya penampakan dari jembatan Pandan Simo dilihat dari kejauhan ya. Dan nanti setelah ini kita akan menuju ke pinggiran Sungai Progonya ya teman-teman ya, dan kita akan mencoba ya, kita akan menyentuh airnya teman-teman ya. Dan kali ini kita itu meliput jembatan Pandan Simo ini dari sisi barat atau dari sisi Kabupaten Kulon Progo teman-teman ya. Lainlah teman-teman, suasananya ya sepi ya teman-teman ya, ternyata sepi juga loh teman-teman ya. Atau mungkin karena saya datangnya itu pada siang hari ya, atau mungkin ramainya lokasi ini ya pada sore hari atau pagi hari ya, karena di saat-saat itu matahari tidak terlalu terik ya, jadi tidak panas ya. Kalau pagi ya buat lari pagi, kalau sore ya mungkin sambil melihat sunset ya, atau matahari terbenam ya teman-teman ya, atau angslup teman-teman ya, matahari angslup ya. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, karena kita tidak boleh ya untuk menyeberang ya atau masuk ke lokasi jembatan intinya ya. Jembatan intinya itu yang berada di atas tepat ya dari aliran Sungai Progo. Oleh sebab itu TV Lebaran akan melipir ya teman-teman ya, untuk menyusuri ini sepanjang pinggiran Sungai Progo untuk melihat bagaimana kondisi terupdate terkini jembatan ini sesungguhnya ya, kalau dilihat dari sisi barat teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah mau sampai ini di pinggiran Sungai Progo teman-teman ya, dan kita melewati ini pinggiran kampung-kampung ya. Kalau saya lihat suasana dari kampung-kampung ini masih begitu syahdu ya, masih begitu permai, banyak sekali pepohonan-pepohonan ya. Semoga aja keranuman ya, kesejukan dari perkampungan ini tidak hilang terkikis oleh kemodernan atau pembangunan-pembangunan yang sangat masif sekali ya di zaman ini ya. Lah teman-teman, di sini pun kita juga sudah bisa ya, atau ya dapat melihat ya bagaimana kondisi kegagahan dari jembatan Pandan Simo ya teman-teman ya. Kita berdoa semoga aja kegagahan ini tidak cuma tampak dari luarnya, tapi juga dari dalamnya. Jadi seandainya nanti terjadi mungkin ya terpaan dari ombak laut selatan yang mungkin besar, jembatan ini tetap berdiri kokoh ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga jembatan ini adalah jembatan penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul teman-teman ya. Yang kedua kabupaten ini masih dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman ya.
Dan di sini masih banyak sekali, saya lihat juga pohon-pohon kelapa ya teman-teman ya. Itu menandakan kalau perkampungan di sini masih begitu hijau ya. Berbeda dengan kampung saya yang berada di Kabupaten Bantul ya. Sudah saya lihat itu atau menurut TV Lebaran itu pohon-pohon kelapa ini sudah banyak berkurang ya, banyak ditebangi, diganti dengan rumah-rumah ya, atau mungkin ya pemukiman warga ya. Itulah ya teman-teman ya, perkembangan zaman yang harus kita hadapi ya. Semoga aja di Kulon Progo ini tetap mempertahankan kesejukan, keranuman, dan kesejukan ya dari alamnya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai ya di bantaran Sungai Progonya. Ditandai kita melihat ini airnya yang cukup banyak ya yang ada di pertengahan ini teman-teman. Nah ini teman-teman nih, ini adalah air Sungai Progo teman-teman ya. Meskipun kalau kita lihat ya, kondisi Sungai Progo ini kayak sebuah kolam teman-teman ya. Jadi airnya itu cuma meneng wae atau diam saja ya. Itu menandakan kalau menandakan kalau airnya ini ya debitnya itu tidak terlalu banyak teman-teman ya, cuma sedikit ya. Jadi kalau kita timbun dengan tanah-tanah yang mungkin cukup banyak, kemungkinan besar ya Sungai Progo ini menjadi sebuah daratan ya teman-teman ya. Waduh, bener ya kata seorang pujangga zaman dahulu kala ya, itu yang mengatakan bahwa nanti akan ditemui zaman di mana sungai itu hilang kedungi teman-teman ya, atau hilang debit airnya, atau hilang sumbernya gitu ya. Ya ini mungkin salah satu contohnya adalah Sungai Progo ini, di mana dahulu kala sungai ini adalah sungai yang gagah dengan melimpahnya airnya. Kini tinggal sedikit ya teman-teman ya. Dan di selatan sana kita sudah tampak sebuah jembatan yang gagah perkasa ya, semoga seperti itu, yaitu jembatan Pandan Simo. Jembatan ini konon juga termasuk jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk semakin mendekati dari jembatan Pandan Simo ini. Jadi agar bisa lebih dekat ya teman-teman ya, kira-kira bagaimana kondisinya kalau kita melihat jembatan Pandan Simo ini lebih dekat, dan kita melihatnya dari sisi barat atau dari sisi Kabupaten Kulon Progo ya teman-teman ya. Lokasi ini sebenarnya ya sangat enak ya teman-teman ya, untuk duduk-duduk manis, atau untuk ya mungkin jagongan atau ngerumpi ya sambil ngopi, atau mungkin sambil ya makan makanan ringan gitu ya. Nih kita lanjut lagi ya teman-teman perjalanan kita, kayaknya kita sudah mau dekat dengan jembatan Pandan Simonya ya teman-teman ya. Tuh sudah terlihat dari sini bentangan dari jembatan Pandan Simo. Nah ini teman-teman, saya akan melewati jalur ini teman-teman. Yang di depan saya ini kayak ada sebuah kawat-kawat ya. Ini saya nggak tahu sih fungsinya apa, tapi yang jelas ini fungsinya kemungkinan besar ya untuk ini, mungkin ya menangkal banjir atau mungkin apa ya. Tapi ini menandakan ya kalau lokasi yang saya pijak ini sebenarnya sudah masuk dalam kekuasaan Sungai Progo teman-teman ya. Dan saya mengintip dari sini, kita sudah melihat atau sudah bisa melihat ya bagaimana kegagahan dari jembatan Pandan Simo ini ya teman-teman ya. Kita melaju lagi teman-teman ya. Nah ini adalah batuan gamping. Batuan gamping ini kayaknya diikat dengan kawat-kawat ya. Itu gunanya buat apa saya kurang paham ya, tapi saya yakin ini ada fungsinya dan berkaitan dengan Sungai Progo teman-teman ya. Dan di sini tempatnya sepi ya, sahdu ya,
sangat cocok untuk duduk-duduk manis merenungi nasib. Mungkin yang sedang punya hutang, mungkin yang sedang punya masalah dengan keluarga, atau mungkin sedang diputus cinta gitu ya. Lokasi ini cocok untuk duduk-duduk manis dan merenungi nasib ya. Ya, pesan TV Lebaran, kalau merenungi nasib jangan kebablasan ya. Karena apa? Karena kalau kebablasan nanti bisa nyemplung ya di air ini ya, air Sungai Progo ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, saya sangat betah sekali di sini sebenarnya teman-teman ya, sangat betah sekali. Yang saya tunjuk-tunjuk ini adalah ini batuan-batuan ya, batuan-batuan apa ini ya teman-teman ya, gamping atau apa ya teman-teman ya. Dan batuan-batuan ini diikat ya, diikat dengan ini apa, kawat-kawat ya, kawat-kawat besi ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk lebih mendekat ya ke jembatan Pandan Simo ini. Dan di depan kita ini sudah semakin terlihat besar ya jembatannya. Itu menandakan kalau posisi kita ini sudah tidak jauh dari jembatan Pandan Simo teman-teman ya. Ini teman-teman, ini jembatannya ini ya. Dan ini posisinya berada di sisi barat ya. Wah, ini kita tepat sekali berada di bawah dari jembatan ini teman-teman ya. Waduh, bagaimana ya teman-teman kalau ini apa, seandainya rompol ini jembatannya ya, wah ini udah jadi lempeng ya, yang di bawahnya ini ya. Wah ini pokoknya beton-beton yang sangat besar-besar sekali ya teman-teman ya. Semoga saja ya sekali lagi jembatan ini kokoh luar dalam ya, hingga kalau ada sebuah gempa yang besar jembatan ini tidak runtuh teman-teman ya. Wah kalau runtuh ya dipertanyakan konstruksinya ya teman-teman ya, karena kan konon jembatan ini adalah jembatan yang didesain yaitu anti gempa ya teman-teman ya. Tapi ya sudah apa ya, kebal gempa ya, atau kebal tsunami gitu ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, nanti setelah ini kita akan mencoba berjalan ke sisi timur ya. Jadi kita juga pengen melihat ujungnya itu ada di mana, ujung dari jembatan ini ya. Karena kan bagaimanapun juga kita sudah pernah berjalan di ujung dari jembatan, tapi dari sisi timur atau dari sisi Kabupaten Bantul gitu teman-teman ya. Kita tidak bisa lewat lagi karena sudah terhalang oleh aliran Sungai Progo. Kita lihat nanti teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini juga kita melihat tiang-tiangnya, tiang-tiang dari jembatan ini yang cukup besar ya, cukup gede ya. Nah di sini juga ada lubang-lubang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari arsitekturnya sih kalau saya lihat ya, ini juga mengambil gaya Eropa ya, atau Belanda ya. Karena kayaknya ini kan kayak kalau kita lihat tuh kayak buk renteng tuh loh. Pokoknya buk-buk atau bangunan-bangunan pengairan yang dibuat di era-era Belanda ya, kayak benteng ya, benteng Van der Wijk gitu loh. Itu kan juga kayak seperti ini ya teman-teman ya. Ya bagaimanapun juga Indonesia pernah dijajah, dan dalam penjajahan itu pun kita pun juga berguru kepada Belanda dari segi ya mungkin bangunan, segi ilmu bangunan, ilmu-ilmu lainnya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah mau sampai ini di ujung dari jalan ini teman-teman ya. Jadi kalau lurus terus itu ya kita akan ketemu tempat yang kita kunjungi kemarin ya, yaitu tempat yang berada di sisi timur atau sisi dari Kabupaten Bantul ya teman-teman ya. Nah, wah tempatnya sepi ya teman-teman ya, sepi, sadu. Lokasi ini pokoknya sangat cocok sekali buat merenungi nasib ya, atau buat ya ngelamun-ngelamun teman-teman ya, sambil mikirin apa yang mungkin meresapi hati gitu ya. Yang penting jangan sampai kebablasan. Karena apa? Karena ya
kalau kebablasan bisa loncat ya, nyemplung di Sungai Progo ya. Ini teman-teman ya, ini kondisinya seperti ini ya, nih sepi dan ya tetap ada orang sih, yaitu biasanya orang yang pada mancing ya teman-teman ya. Nih di sini juga ada udang, ini udang sungai ini mungkin ya. Dan di sini juga ada sebuah kayak gua ini teman-teman ya, gua apa nih, gua tiang jembatan Seranda, kok jembatan Serandaan ya, jembatan Pandan Simo teman-teman ya. Wah, developeran sudah ngelantur ini ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah lubang ya, dan ini adalah tanah-tanah yang menempel pada tiang jembatan ini ya. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Ini adalah karya ya, karya anak bangsa mungkin ya, yang dibangun ya di era-era ini, yaitu tahun 2024, tahun 2025 dalam kepemimpinan ya era Pak Jokowi, terus dilanjut juga era Pak Prabowo. Kalau di Jogja ya era Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah jejeran dari tiang-tiang jembatan ini ya, cukup rapat ya. Saya nggak tahu apakah di dalamnya itu ada apa dari tiang-tiang itu ya. Tentu saja ya ada beton-beton ya teman-teman ya, atau mungkin ada ini apa namanya, udaan semen ya mungkin ya. Pokoknya ya campuran-campuran ini beton ya, ya untuk menguatkan jembatan ini ya. Karena bagaimanapun juga kan jembatan ini tubuhnya aja cukup besar ya, nanti ditambah dengan beban kendaraan-kendaraan yang lewat ya, itu ya harus betul-betul tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya itu betul-betul kuat sekali ya. Kalau enggak ya bisa miring atau roboh ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Ya inilah situasi terkini, terupdate ya, dari jembatan Pandan Simo di akhir bulan Juli ya, mau masuk di bulan Agustus ya. Konon juga ada kabar kalau jembatan ini itu akan diresmikan nanti bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ke berapa teman-teman, ke 80 atau berapa ya, mungkin juga sudah pada lupa ini ya. Jadi 80 tahun silam Indonesia ini masih dalam penjajahan Belanda, yaitu Belanda itu adalah negara di seberang sana, tapi mereka datang kemari untuk ya ikut numpang hidup ya di negeri Pertiwi ini. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah tangga. Ini tangganya kayaknya adalah tangga dari para pekerja-pekerja yang ada di sini ya, untuk naik ke atas jembatan ini ya. Nah ini teman-teman, Nih, tangganya masih kuat dan saya akan melewati tangga ini ya. Kita akan mencoba naik, melihat bagaimana kondisi sekitar dari jembatan ini kalau dari ketinggian itu ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya teman-teman, nih. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, laporan dari developeran kali ini dalam menyajikan liputan kondisi terupdate terkini dari progres perkembangan pembangunan jembatan Pandan Simo. Kita lihat dari sisi barat atau dari Kabupaten Kulon Progo teman-teman ya. Kondisinya ya seperti ini. Kalau di bawah ya lengang, ini sepi, tapi di sisi barat tadi juga sepi ya. Jadi ya saya ambil kesimpulan ya sepi ya. Ya mungkin karena juga belum dibuka, atau mungkin memang saya datangnya pada siang hari ya teman-teman ya. Tapi ya biasanya wisata-wisata kayak gini tuh ya cuma ramenya itu ya di awal-awal gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa ya sudah tidak rame banget lagi gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari developeran kali ini ya. Nah ini di atasnya itu seperti ini. Kalau kita bisa naik ya, memanjat ya, nanti akan sampai di atasnya ya, kalau bisa memanjat ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi ekspedisi berikutnya untuk ya bolang ya, atau kita mencari tempat-tempat untuk merenungi nasib ya. Begini nasib ya,
jadi bujangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.